Ibu. Ya. Mohon maaf mengganggu waktunya Ibu. Perkenalkan, saya Salsa Alia Fauzia dan rekan saya namanya Vanessa. Ya. Jadi kami perwakilan dari kelompok 3. Kami mendapat tugas untuk wawancara pada perawat hotel terkait kardiovaskuler. Baik. Sebelumnya boleh diperkenalkan dulu. Baik. Terima kasih sudah datang ke rumah saya untuk sedikit memberikan wawasan informasi ya terkait kardiovaskular. Perkenalkan terlebih dahulu, nama saya Julie Safiatul Semangat. Saya SK Nurse. Profesi saya seorang nurse di salah satu rumah sakit negeri di Kota Tegal. Alhamdulillah pengalaman saya bekerja sudah hampir 21 tahun ya saya menjadi nurse. Saya pernah di medical perawatan, kemudian di bedah dan juga di anak. Saya mulai dari sekarang Ibu. Baik Ibu, saya mulai Ibu. Untuk yang pertanyaan pertama, bagaimana proses awal saat Ibu memulai merawat pasien di rumah atau home care? Jadi tentunya ketika kita merawat pasien ya, nantinya ada sebuah triase ya, di mana pasien datang masuk ke pendaftaran kami, kemudian kita lakukan pemeriksaan fisik, anamnesis ya, kemudian kita kaji tuh dari anamnesis, kita tentukan diagnosisnya seperti apa, dari mulai tutup ya dari kepala sampai kaki, kita tentukan. Oh, setelah dari pemeriksaan fisik ternyata kita menarik diagnosisnya apa? Apakah ada kaitan dengan kardiovaskuler, pulmonari, atau mungkin respiratori. Nah, setelah dilakukan pemeriksaan, kemudian kita terapi dan tentunya edukasi. Karena di sini kita sifatnya home care. Home care itu pasien datang, kemudian nanti dia kembali ke rumah, kemudian ada pemantauan ya, ada feedback kembali dari pihak keluarga ke pihak keluarga. Untuk pertanyaan kedua, apa saja jenis pasien yang biasanya Ibu tangani dalam layanan home care? Kalau layanan home care pasti ada jenis-jenis sakit ya. Biasanya kalau home care itu sebetulnya kan layanan lanjutan dari rumah sakit ya. Tergantung kondisi pasien yang datang. Kadang pasien ada yang datang dengan kardiovaskuler, ada yang gangguan pulmonari, respiratori, atau juga mungkin neurologi yang memang butuh perawatan di rumah, atau mungkin penyakit-penyakit metabolik seperti diabetes mellitus gitu ya, dan juga mungkin ada kasus anak juga. Baik. Untuk pertanyaan ketiga, apakah Ibu menggunakan alat atau media tertentu untuk mencatat perkembangan pasien saat home care? Ya tentunya kan kalau perawatan pasien kita punya medical record ya, medical record. Kalau di home care mungkin lebih sederhana, tidak seperti di rumah sakit pakai elektronik medical report ya. Walaupun sekarang sebetulnya klinik layanan home care itu sebetulnya sudah link dengan Kemenkes ya, dengan adanya Simbos mungkin atau ada elektronik medical record yang sudah memang terintegrasi dengan layanan home care. Untuk pertanyaan yang selanjutnya, bagaimana prosedur pemberian obat dilakukan selama home care? Home care, baik. Jadi ada pasien yang memang kita pantau terus ke rumah. Contoh kayak pasien-pasien dengan perawatan publik seperti ada gula darah mungkin pasiennya butuh penanganan ganti balok di rumah, kita mungkin datang hadir sesuai kontrak aja, bisa ada 1 kali 2 kali atau 2 kali sehari tergantung kondisi luka. Atau pasien-pasien yang perawatan pasien-pasien degeneratif ya, biar seperti hipertensi atau gangguan jantung atau gangguan pulmonari ya, kita berikan obat dalam kurun waktu tertentu. Kalau mungkin dikasih obat selama kurun waktu 1 minggu, nanti kembali karena kalau terlalu lama takutnya pemantauan obatnya tidak jelas ya. Jadi kita harus kembali follow up dengan cara pasien yang kadang minta kita kalau memang mampu datang kembali ke klinik, kalau memang dibutuhkan sampai harus kunjungan rumah nanti kunjungan rumah. Baik. Untuk pertanyaan selanjutnya, bagaimana cara Ibu mengatur dan memberikan obat ke pasien saat home care? Home care, baik. Namanya juga home care ya, perawatan rumah. Otomatis ada keterlibatan keluarga. Ya, jadi kita harus tergantung dengan kondisi kan pasien datang dengan berbagai jenis usia. Kalau anak otomatis harus kita libatkan nih
minum obatnya otomatis siapa? Orang tua. Kalau mungkin pasiennya masih di kisaran usia-usia pertengahan, dewasa, tapi dengan kondisi kesehatan yang baik, ya kita pastikan pasien tersebut rutin minum obat gitu ya. Di samping tetap, atau mungkin pasien-pasien yang sudah dengan lanjut usia, geriatri misalnya, itu harus ada pendampingan. Jadi pastikan harus kita pilih keluarga yang terpercaya untuk menjadi PMO, pengawas minum obat, supaya keberlangsungan terapi di rumah itu tetap terjaga dengan baik ya. Baik. Untuk pertanyaan selanjutnya, obat apa saja yang biasanya diberikan untuk pasien dengan masalah kardiovaskular? Baik. Kardiovaskular itu kan banyak ya. Jadi kardiovaskular itu kan sistem. Nah, penyakit-penyakit yang ada kaitannya dengan kardiovaskular banyak. Kita ambil contoh aja hipertensi. Hipertensi yang tekanan darah tinggi secara awam ya. Kemudian mungkin ada CHF, congestive heart failure, ada juga ada yang HHD, ya hipertensi heart disease, atau mungkin gangguan jantungnya pada anak-anak nih, gangguan dengan kongenital, misalnya gangguan jantung bawaan seperti irregular overload, kemudian ada ASD, atrial septal defect. Tentunya pasien-pasien dengan kardiovaskular, hipertensi itu kalau di layanan kronika otomatis sudah fase-fase pemulihan ya, fase-fase yang bukan akut dan bukan emergensi. Kalau yang emergensi tentunya harus rumah sakit ya, karena kita tahu obat-obat kardiovaskular itu harus pengawasan ketat. Jadi kalau sampai di home care ya kita tentukan obat-obatan yang aman, yang bisa dikonsumsi secara oral tanpa harus pemantauan injeksi atau pemantauan intensif care unit. Gitu. Cukup apa? Tadi pertanyaannya untuk obat-obat yang kita pilih ya, tergantung kondisi. Bisa contoh untuk hipertensi heart disease yang kaitannya dengan gangguan jantung, atau angina mungkin ya, kayak kita tahunya ACS atau gangguan jantung koroner ya. Itu kita berikan obat anti hipertensi ya, untuk menurunkan tekanan darah. Kemudian antikoagulan, tentunya obat-obat jantung itu harus kita berikan antikoagulan untuk mencegah terjadinya penggumpalan darah di dalam pembuluh darah jantung ya, yang mungkin nanti terjadi akibat henti jantung. Kemudian antiplatelet. Nah, jadi yang tadi menggumpal, dan antiplatelet itu sifatnya untuk supaya darahnya tetap lancar ya, jangan sampai menggumpal. Kemudian ada beta blocker ya, kemudian ada diuretik juga, kemudian ada digoxin dan vasodilatasor yang sifatnya dia membuka pembuluh darah supaya tetap lebar, tidak menyempit, sehingga aliran darah ke jantung tetap terjaga dengan baik. Untuk pertanyaan selanjutnya, apakah pernah menangani pasien yang mengalami detak jantung tidak normal setelah minum obat? Bagaimana penanganannya? Oh, pasti ya, namanya gangguan jantung itu pasti namanya juga gangguan kardiovaskular. Jadi irama jantungnya pasti tidak normal ya. Bisa jadi dia takikardi, bisa juga dia bradikardi, atau aritmia, atau sinus radikal takikardi. Ya pasti penanganan irama jantung itu pasti dengan obat. Di samping obat, kemudian istirahat yang cukup, kemudian lifestyle-nya dijaga. Ya kita menangani ketika irama jantung tidak stabil ya harus secepatnya kita atasi. Misal pasien di rumah ya keluarga harus secepatnya kontak kembali, atau kita memanggilkan ke rumah, atau mereka datang kembali, harus dicek nih tekanan darahnya seperti apa. Kemudian jika di klinik ada elektrokardiografi ya harus kita cek ya. Jadi kalau dengan palpasi denyut nadi kan hanya denyutnya. Kalau irama jantungnya otomatis harus dengan alat elektrokardiografi. Jadi itulah ya. Kemudian obat-obatnya harus diminum. Mungkin kita beri anti aritmia ya, seperti itu. Jadi untuk mengatasi yang detak jantungnya tidak normal. Begitu. Untuk pertanyaan terakhir, apa saja edukasi yang diberikan kepada pasien dan keluarga tentang pentingnya minum obat dan tanda-tanda bahaya yang harus diwaspadai? Baik. Jadi obat sakit-sakit kardiovaskular, penyakit-penyakit kardiovaskular cenderung terjadi menjadi sebuah penyakit degeneratif ya, penyakit-penyakit yang diiringi pada usia. Jadi penyakit yang menyertai usia, di samping lifestyle, di samping mungkin kongenital bawaan, di samping juga mungkin faktor resiko karena obesitas, tapi lebih banyak yang terjadi di Indonesia itu degeneratif ya, yang menyertai proses usia. Jadi edukasi kita apa? Karena sakit
penyakit jantung itu atau hipertensi itu karena degeneratif, jadi prosesnya cukup lama. Jadi harus dipastikan kita edukasi sebelum pasien pulang dari klinik atau pada saat kunjungan. Harus minum obatnya teratur. Minum obat harus sesuai dengan dosis. Dosisnya seperti apa? Kemudian yang kita tahu benar ya, benar obat, benar dosisnya, benar cara penggunaannya, rutenya seperti apa gitu. Kemudian harus dijelaskan juga efek samping ya, karena namanya terapi farmakologi, ada efek yang baik, ada efek yang tidak baik. Misal contoh antihipertensi seperti tadi, peningkatan tekanan darah. Biasanya kadang di orang awam nih, merek dagang tertentu, misalnya obat antihipertensi, kadang ada efek samping ke batuk. Jadi harus pastikan pasien tidak boleh panik. Selama tidak ada infeksi yang lain, ya batuknya mungkin hanya dari efek samping antihipertensi. Kemudian untuk antikoagulasi, karena dia bersifat untuk mengencerkan darah, juga harus diperhatikan, harus tahu nih, oh kalau mengencerkan darah, curiga ini tanda-tanda barangkali ternyata ada pendarahan, atau mungkin bagi laki-laki pipisnya kotor atau berdarah, itu harus juga dipantau, apakah mungkin obatnya dosisnya besar atau apa, itu harus sepertinya dikomunikasikan dengan dokter ya. Kemudian diuretik biasanya diberikan tuh pasien-pasien hipertensi atau gangguan jantung, itu pun memberi efek miksi atau BAK-nya semakin sering dari biasanya. Jadi harus pastikan jangan sampai pasiennya mungkin obatnya harus diminumnya pagi hari, jangan sampai minumnya malam hari, nanti malah pasiennya yang harusnya istirahat jadi tidak istirahat, seperti itu ya. Juga terjadi ketika kita memberikan obat-obat anti aritmia. Ya, anti aritmia itu vasodilator atau mungkin digitalis yang lain, kadang kita berusaha untuk mengembalikan tensi, ya, mengembalikan irama, tapi ada efek samping irama yang meningkat. Mungkin terjadi atrial fibrilasi, mungkin terjadi sinus ventricular tachycardia. Jadi harus betul-betul tepat obatnya. Mana obat yang untuk meningkatkan tensi tapi tidak disertai dengan tachycardia. Itu harus betul-betul dilihat, dipilah, dan edukasi kepada keluarga. Jika ada keluhan memberat, harus secepatnya ke layanan kesehatan. Jadi untuk pertanyaan dari kami itu saja. Terima kasih. Mohon maaf juga apabila ada jawaban yang belum sesuai, nanti silakan ditanyakan kembali. Ya, terima kasih. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.